membahas turunan fungsi trigonometri, kita akan mengingat kembali materi tentang turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Misalkan suatu fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya yaitu Y dapat ditulis Y aksen ini sama dengan AN X pangkat N dikurangi 1. Jadi di sini koefisiennya A kita kalikan dengan pangkatnya N menjadi A dikali N. Variabelnya tetap X, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sehingga yang tadinya N setelah diturunkan menjadi N dikurangi 1. Contoh, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 7X dikurangi 5. Turunan dari Y adalah Y aksen. Sama dengan turunan dari 2X pangkat 3, kita kalikan koefisiennya 2 dengan pangkatnya 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian variabelnya X, pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian negatif 6X kuadrat kita turunkan. Negatif 6 dikali 2, negatif 12. X-nya pangkat 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi X pangkat 1, satunya tidak kita tulis ya. Kemudian ditambah, karena di sini X artinya X pangkat 1, berarti 7 dikali 1 hasilnya 7. Kemudian X-nya pangkatnya 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0, 1, berarti hasilnya 7 ya. Kemudian turunan dari negatif 5. Negatif 5 ini sama saja dengan negatif 5 X pangkat 0 ya. Jadi negatif 5 dikali 0 hasilnya 0 ya. Ini turunannya. Sehingga turunan dari negatif 5 adalah 0. Dikurangi 0 ya. Sehingga turunan dari 2X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 7X dikurangi 5 adalah 6X kuadrat dikurangi 12X ditambah 7 dikurangi 0, 7. Selanjutnya kita akan membahas contoh 1b, yaitu diketahui fx sama dengan 3 dibagi x pangkat 3. Di sini fungsinya bentuknya pecahan, kita ubah dulu ke dalam bentuk biasa. Fx sama dengan 3 dikali, ingat 1 dibagi a pangkat n ini sama dengan a pangkat negatif n ya. Sehingga x pangkat 3 ini dapat diubah menjadi X pangkat negatif 3. Selanjutnya baru kita turunkan. Turunan dari fx adalah f aksen x. Turunan dari 3x pangkat negatif 3, kita kalikan koefisien dengan pangkatnya, yaitu 3 dikali negatif 3, negatif 9. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Negatif 3 dikurangi 1. Sama dengan negatif 9. X pangkat negatif 3 dikurangi 1 hasilnya negatif 4. Nah, agar pangkatnya positif, maka dapat ditulis menjadi negatif 9 dibagi X pangkat 4. Jadi turunan dari 3 dibagi X pangkat 3 itu adalah negatif 9 dibagi X pangkat 4. Selanjutnya Y sama dengan akar X. Nah, ini bentuknya akar bisa kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, yaitu X pangkat setengah ya. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, turunan dari Y ini ada beberapa simbol, bisa ditulis Y aksen atau bisa juga DY dibagi DX ya, karena variabelnya X. Nah, misal saya pakai yang DY per DX ya. Turunan dari Y adalah DY per DX sama dengan, selanjutnya kita turunkan, yaitu dengan kalikan koefisiennya 1 dengan pangkatnya setengah. 1 dikali setengah hasilnya setengah.
Kemudian X pangkat setengah dikurangi 1. Hasilnya setengah X pangkat setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 negatif setengah ya. Nah, supaya pangkatnya positif, maka variabel X-nya nanti kita ubah menjadi penyebut ya. 1 dibagi 2X pangkat setengah. Atau sama dengan 1 dibagi 2 X pangkat setengah dapat ditulis akar X. Sehingga turunan dari akar X adalah 1/2 akar X. Contoh 2, yang A diketahui Y sama dengan sin akar 2X ditambah cos 3X. Turunannya adalah Y aksen. Untuk trigonometri, pertama kita perhatikan dulu sudutnya. Sin akar 2X berarti sudutnya adalah akar 2X. Nah, langkah pertama kita turunkan dulu sudutnya. Turunan dari akar 2X adalah ya, akar 2X berarti X-nya hilang ya. Turunannya adalah akar 2. Turunan dari sin adalah cos. Jadi akar 2 cos, sudutnya akar 2X. Jadi turunan dari sin akar 2X adalah akar 2 cos akar 2X. Nah, sekarang cos 3X ditambah cos 3X sudutnya berarti 3X. Kita turunkan dulu sudutnya. Turunan dari 3X adalah 3 dikali, nah baru turunan dari keseluruhannya. Turunan dari cosnya adalah, turunan dari cos adalah negatif sin. Sudutnya 3X. Kita sederhanakan. Akar 2 cos akar 2X ini dikali 3 dikali negatif sin 3X, hasilnya negatif 3 sin 3X. Jadi turunannya adalah akar 2 cos akar 2X dikurangi 3 sin 3X. Kemudian yang B, Y sama dengan 6X pangkat 3 ditambah tan akar X. Turunannya Y aksen sama dengan turunan dari 6X pangkat 3, 6 dikali 3, 18, X pangkat, pangkatnya dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2. Ditambah, tan akar X, pertama kita turunkan dulu sudutnya ya, sudutnya akar X. Turunan dari akar X, ingat, misal Y sama dengan akar X, berarti Y sama dengan X pangkat setengah ya. Berarti turunannya setengah X pangkat, pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1 negatif setengah ya. Jadi setengah X pangkat setengah atau 1/2 akar X ya. Jadi turunan dari akar X adalah 1/2 akar X. Baru turunkan tannya. Turun dari tan adalah sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat sudutnya akar X. Jadi turunan dari 6X pangkat 3 ditambah tan akar X adalah 18X kuadrat ditambah 1 dibagi 2 akar X sek kuadrat akar X. Ini tidak bisa kita sederhanakan kembali. Contoh 2C, Y sama dengan 2 sin 2X dikurangi 5. Turunannya Y aksen sama dengan, karena di sini ada
koefisien 2, maka bisa kita tulis kembali 2. Selanjutnya turunan dari sin 2x min 5, kita perhatikan sudutnya. Sudutnya adalah 2x dikurangi 5. Kita turunkan dulu sudutnya. Turunan dari 2x min 5, turunan dari 2x adalah 2. Dikurangi turunan dari 5 adalah 0 ya. 2 dikurangi 0 tetap 2. Nah, baru kita turunkan sinnya. Turunan dari sin adalah cos. Jadi cos sudutnya 2x min 5. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Cos 2x dikurangi 5. Jadi turunannya adalah 4 cos 2x dikurangi 5. Kemudian yang D, Y sama dengan negatif 2 cos 2x kuadrat ditambah 3x. Turunannya Y aksen sama dengan negatif 2. Sudutnya 2x kuadrat ditambah 3x. Turunannya, ya turunan dari yang dalam kotak ini adalah 2x kuadrat, turunannya 2 dikali 2, 4. X angkatnya berkurang 1. Jadi 2 dikurangi 1, 1 ya. Kemudian turunan dari 3x 3. Jadi turunan dari 2x kuadrat ditambah 3x adalah 4x ditambah 3. Turunan dari cos negatif sin. Sudutnya 2x kuadrat ditambah 3x. Ya, ini perkalian ya. Jadi kita sederhanakan, negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Jadi ini nanti bisa hilang karena hasilnya positif. 2 dikali 4x ditambah 3 dikali sin 2x kuadrat ditambah 3x. Atau bisa juga kita sederhanakan, 2 kita kalikan dengan 4x tambah 3. Hasilnya adalah 8x 2 dikali 3 plus 6. Kemudian sin sudutnya 2x kuadrat ditambah 3x. Jadi itu adalah turunan pertamanya. Kemudian yang E, Y sama dengan tan 3x pangkat 3 dikurangi 2. Maka turunannya Y aksen sama dengan, kita perhatikan terlebih dahulu sudutnya. Sudutnya 3x pangkat 3 dikurangi 2, diturunkan 3 kali 3 9, x pangkatnya 3 dikurangi 1, 2. Turunan dari negatif 2, 0. 0 tidak usah kita tulis ya. Nah, baru turunkan tannya. Turunan dari tan adalah secant kuadrat. Sudutnya 3x pangkat 3 min 2. Jadi turunan dari tan 3x pangkat 3 dikurangi 2 adalah 9x kuadrat secant kuadrat 3x pangkat 3 dikurangi 2. Sekarang kita akan membahas contoh 3. Tentukan nilai dari f aksen pi per 4 jika fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x, kemudian fx sama dengan 3 cos x ditambah sin x. Ingat, nilai pi itu adalah 180, sehingga pi per 4 itu sama dengan 180 dibagi 4 sama dengan 45 ya. Jadi pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita turunkan terlebih dahulu yang A. Turunan dari fx adalah f aksen x. Turunan dari 2 sin x adalah 2 cos x. Turunan dari cos x negatif sin x. Baru kita cari f aksen 45 derajat ya. Saya ubah ke sudut supaya lebih mudah menghitungnya. 2 cos x-nya 45 derajat dikurangi sin 45 derajat. Nah, nilai cos 45 dan sin 45 bisa kalian lihat pada tabel trigonometri untuk sudut istimewa ya.
Cos 45 adalah setengah akar 2 dikurangi sin 45 setengah akar 2 ya. Nah, karena ini sama bisa kita kurangkan ya. Jadi hasilnya ini 2/2 dikurangi 1/2 akar 2. 2 kurangi 1 penyebutnya tetap akar 2. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Selanjutnya yang B, fx sama dengan 3 cos x ditambah sin x. Turunannya f aksen x sama dengan turunan dari 3 cos x. Ingat turunan dari cos adalah negatif sin. Jadi negatif 3 sin x ditambah turunan dari sin adalah cos. Nah, ini tidak dapat kita sederhanakan. Kita bisa langsung substitusikan nilai x-nya 45 derajat. Sehingga hasilnya negatif 3 sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Negatif 3 sin 45 adalah setengah akar 2 ditambah cos 45 setengah akar 2. Hasilnya negatif 3/2, yang ini tambah 1/2 akar 2. Negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2 ya. Negatif 2/2 akar 2. Negatif 2 dibagi 2 1 ya, negatif 1 ya. Berarti ini negatif 1 kali akar 2 hasilnya akar 2. Jadi nilai dari f aksen 45 derajat atau f aksen pi/4 yang B itu adalah negatif akar 2.